pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita yang sangat banyak, yang sangat tinggi nilainya. Jangankan untuk membayarnya, menghitungnya saja kita tidak bisa. Selawat dan salam kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pagi ko yang paling banyak mungkin nak tiga. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian hadis Arba'in karangan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Pada saya diamanahkan untuk membahas hadis yang ke-18, Al-Hadis Ats-Tsamin Asyar. Pada hadis ke-18 ini sebuah hadis yang berasal dari dua sahabat besar yang bersumber dari mereka berdua, yaitu dari Abu Dzar dan Muaz. Jadi an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal. Jadi dua sahabat ini beda-beda. Kalau yang Abi Dzar itu dia namanya sebenarnya Jundub bin Junadah, tapi dikenal dengan Abu Dzar. Jadi dia dikenal dengan kunyahnya, nama keduanya, Bapak Sizar gitu. Sementara Abi Abdurrahman itu dikenal dengan namanya, yaitu Muaz bin Jabal. Dia juga kadang-kadang disebut Abi Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi perbuatan buruk itu akan hilang.
Selanjutnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 poin di situ: bertakwa, perbuatan buruk diiringi dengan perbuatan baik, kemudian bergaul dengan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Tirmizi, yang nilai hadisnya adalah hasan atau hasan sahih. Baik hasan maupun hasan sahih itu adalah hadis makbul, hadis yang bisa dijadikan dasar atau hujjah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis ini seperti yang kita sebut tadi menjelaskan kepada kita 3 hal. Yang pertama tentang bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa itu bukan hal yang insidental, ya. Ada waktu-waktu tertentunya, ada tempat-tempat tertentunya. Tetapi haitsu ma kunta, di mana saja, kapan saja, di mana saja kamu berada, selalu. Takwa itu sudah sering kita dengar. Namun ada hal-hal yang substansi dari takwa itu yang perlu kita ulang-ulang. Kata Raghib Al-Asfahani yang menulis buku Mu'jam Mufradat Al-Quran, yang menjelaskan tentang makna-makna kata-kata dalam Al-Quran itu, dia menyebutkan takwa itu arti dasarnya adalah wiqayah. Wiqayah itu artinya perlindungan, proteksi. Jadi wiqayah itu artinya hifdzus syai' mimma yu'dhihi wa yadurruh. Jadi takwa itu hakikatnya adalah perlindungan atau penjagaan sesuatu dari apa saja yang merusaknya. Jadi dia tetap terjaga di situ. Ja'lun nasi fi qayatin mimma yakhaf. Menjadikan sesuatu itu terproteksi, terlindungi sedemikian rupa dari apapun yang mengkhawatirkan. Jadi ketika seseorang bertakwa, ya dia berada pada posisi yang aman. Ittaqillah, ij'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Jadi ketika disuruh kita bertakwa kepada Allah, itu artinya buat perlindungan yang ketat antara dirimu dengan azab Allah. Itu makna takwa itu. Jadi ada perlindungan gitu. Jadi ketika disebutkan misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrin. Kan pernah kita bahas dulu ketika kita mulai menggalakkan kota amal ini dulu. Jagalah dirimu dari neraka walau bisyaqqi tamrin. Walau dengan setengah kurma. Nah, itu artinya lindungi dirimu, buat benteng bagi dirimu dari apa? Dari api neraka. Nah, jadi takwa itu makna katanya, makna secara bahasanya, lugatannya itu adalah wiqayah, perlindungan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bertakwa itu dia sudah aman gitu. Sementara maknanya yang lebih umum, lebih disebutkan begini. Sebenarnya ada lebih dari
10 makna takwa itu. Banyak sekali para ulama yang mengartikan takwa ini, tapi yang lebih mewakili itu menyebutkan begini, bertakwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah wa tarju sawaballah. Apa itu ketakwaan? Itu adalah kamu beramal, an ta'mala bi ta'atillah, untuk mentaati Allah atau dalam rangka mentaati Allah, ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia untuk mentaati Allah berdasarkan ajaran Allah, mengharapkan pahala Allah. Kan ada juga orang yang melakukan kebaikan tapi menurut dirinya sendiri, menurut ambo aku yang betul apa, hendak dia ala nurin minallah, berdasarkan hidayah Allah, tarju sawab Allah, ujungnya adalah dia mengharapkan balasan dari Allah, pahala dari Allah. Kemudian itu bagian pertamanya. Kemudian bagian keduanya, wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhafu iqaballah. Itu yang satunya. Kemudian yang keduanya disebutkan meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah, juga berdasarkan petunjuk. Jadi akal itu tidak jadi imam dalam kehidupan beragama ini. Menurut analisa saya, sepanjang pengetahuan saya, dia tidak begitu beragama. Kemudian wa takhafu iqaballah, itu dilakukan dalam rangka takut, karena dia takut kepada azab Allah. Jadi dia taat kepada Allah secara benar, mengharap ridha Allah, kemudian meninggalkan yang tidak disukai Allah berdasarkan petunjuk agama juga, karena takut kepada azab Allah. Jadi 3 elemen ini penting gitu. Niatnya untuk apa? Mentaati. Dia mengerjakan berdasarkan apa? Petunjuk Allah. Dia melakukan untuk apa? Untuk pahala. Itu sesuatu yang melekat itu pada perbuatan. Jadi tidak kira-kira, tidak agak-agak, tidak rasio-rasio, ya kayak gitu. Kenapa Pak salat sunat setelah maghrib? Ini dasarnya. Begitu. Kenapa salat sunat sebelum subuh? Ini dasarnya. Kenapa di pagi Jumat itu melaksanakan sujud tilawah? Ini dasarnya. Jadi begitu cara beragama, dan itu tarju sawab Allah, dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi dia bukan ketaatan yang sifatnya apa? Yang sifatnya lepas. Sanutu orang elok, cuma saja dia tidak Islam misalnya. Tidak begitu kalau jadi orang elok. Dia itu orang baik sebenarnya, hatinya baik, mulutnya saja yang kasar. Tidak begitu. Malu orang tahu hati itu tuh. Malahan kemudian siapa? Salah satu khalifah terkenal itu Umar bin Abdul Aziz begini mengatakan, lebih tegas lagi, laisat taqwa bisiyamin nahari. Bukanlah bentuk ketakwaan yang benar jika seseorang siangnya itu puasa. Dia puasa 3 kali seminggu, 3 kali sebulan misalnya, atau dia puasa Senin Kamis,
atau dia puasa Daud sekalipun, itu bukan wujud yang sesungguhnya dari ketakwaan itu, bukan hanya begitu saja. Wala biqiyamil laili, tidak juga dengan misalnya salat malam saja. Wa taqliti fi ma baina dzalika, atau dia melakukan salat sunat malam juga, puasa sunat juga, pokoknya dia taat sekali. Tetapi disebutkan di situ walakin taqwallah, tetapi takwa kepada Allah itu adalah tarku ma harramallahu, tapi adalah meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa ada'u maftaradallah, dan melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ruzika ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Siapa yang diberi rezeki setelah dia bertakwa, itulah dia kebaikan yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang diberikan rezeki tapi dia tidak taat, itu belum rezeki yang sesungguhnya, itu belum kebaikan yang sesungguhnya. Bisa dia terjatuh di situ. Atau orang yang diberikan rezeki tapi dia tidak taat kepada Allah, atau dia melaksanakan larangan-larangan Allah, itu belum merupakan kebaikan yang sesungguhnya. Faman ruzika ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Tapi rezeki yang diberikan dalam ketakwaan, itu dia yang sebenarnya. Jadi kalau kita cek hadis tadi, riwayat Tirmizi tadi itu, ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada itu bertakwa. Dengan berbagai kriteria tadi itu. Kayaknya teoritis sekali jadinya. Pembahasan kayak kuliah aja. Kemudian yang kedua disebutkan di situ wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang pertama tadi perintah bertakwa, kemudian yang kedua adalah mengiringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Ada yang keliru di sini itu. Kalau Imam Al-Utsaimin dalam syarah hadis arba'innya Imam Nawawi itu memilih salah satunya. Ada yang salah atau keliru memahami bagian hadis ini sehingga dipahami begini. Kalau begitu, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, cara menghilangkannya lakukan kebaikan. Secara umumnya konsepnya memang begitu, tapi dalam prakteknya kemudian jadi keliru. Misalnya kalau kita setelah ngambil barang orang lain, bersedekah saja, itu tamhuha. Maknanya bukan begitu ya. Bukan artinya perbuatan buruk kemudian langsung diiringi oleh perbuatan baik. Kemudian ulang lagi, yang lebih parah ulang lagi, baik lagi, ulang lagi, baik lagi. Boleh bersedekah dengan barang curian tak? Boleh Pak Is. Setelah korupsi kemudian pergi umrah, boleh tak? Kan itu kebaikan itu. Kebaikan, pergi umrah kan, pergi haji. Keburukannya mencuri. Boleh itu? Enggak begitu. Setelah mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang tidak pantas, kemudian salat sunat misalnya, dia tidak begitu. Tapi bimakna taubat di situ, maknanya adalah taubat, atau lebih lengkapnya taubat dan iringi dengan perbuatan baik. Sadar itu kesalahan, menyesal melakukannya, minta maaf kepada manusia kalau terkait dengan manusia, minta ampun kepada Allah, dan kemudian baru lakukan kebaikan-kebaikan. Berhenti di situ.
Jadi yang kelirunya pemahaman itu dalam bicara sehari-hari dan dalam prakteknya terlihat itu. Udah, kalau sudah terlanjur begitu ya sedekah aja. Kalau mencuri itu tidak sedekah ubeknya, taubat tadi itu, kemudian barangnya itu kembalikan ke orangnya. Ya orangnya tidak ada, cari dulu. Kalau sudah dicari semuanya sampai ke Facebook kayak dicari, tidak ada dapat. Nah, kemudian baru kembalikan kepada Allah kok ke masjid. Tidak langsung saya ke masjid sekali itu. Jadi tidak boleh itu bercampur, wala talbisul haqqa bil batil, itu tidak boleh dicampur-campurkan seperti itu. Boleh kau ulanglah balik, baiklah balik, ulanglah balik, baiklah balik. Islam ini bukan kanalnya keburukan dan kebaikan, tempat menampungnya itu. Pokoknya manan kue saja, dia tidak begitu. Kalau tas sasek berjalan gitu, dia sudah berjalan, rupanya sasek jalan. Kemudian dia salat aja di situ, kemudian dia tidak begitu obatnya. Balik, kemudian cari jalannya. Kan begitu teorinya. Jadi tidak boleh hal seperti itu tuh. Bahkan agama ini tidak dijadikan untuk menampung keburukan atau niat buruk. Sekarang ini misalnya kan mau pemilu ini, mau politik kan. Kalau ada misalnya seseorang yang mau jadi anggota legislatif, kok tidak Pais dia kata. Pais mau lo tak? Dia datang ke sini, dia kasih infak 5 juta misalnya, boleh tak kita terima? Boleh kasih kau tu. Boleh nak Payon kan terima mata? Payon terima? Oh terima tu. Kalau 10 masjid atau 100 masjid dia kasih 5 juta berarti kan bisa setengah miliar, bisa 50 juta gitu. Karena lah banyak modalnya itu, besok setelah jadi mana kah jadi salah, pokoknya balik ya 500 juta. Ada peran kita di situ membuatnya seperti itu tenang. Kita terima, yang lain juga terima. Lebih BTS setengah miliar untuk itu. Kan bisa saja orang kan banyak gitu. Pak Iska banyak BTS gini mata. Sehingga dia kemudian, banyak kok modalnya kau. Besok setelah jadi itu kan kau diambil. Turut tak kita menjadikan dia ambil kau. Turut serta nak kita di situ. Ada andil nak kita di situ. Ada andil nak Pak Yon? Pak Yon terima tu jawab Pak Yon. Kalau pemilu wali kota, tak boleh minta persen itu. Karena pemilunya dibiayai. Iya, itu bagus ya. Jadi ketika kita mengetahui itu memiliki niat bukan untuk beribadah, tapi ada target-target di baliknya itu, kita tidak dibolehkan terlibat di situ. Tidak dibolehkan terlibat di situ. Nanti kita akan punya andil itu mencetak. Tapi kalau anda tahu, misalnya ada orang yang dia habis mencuri, kita tidak tahu dia habis mencuri. Karena dia merasa yang kayak tadi itu, dia infak ke sini, boleh kita terima. Kalau kita tidak tahu, terimalah. Tapi kalau kita tahu itu hasil mencuri, jangan.
baca dong nolaknya tuh. Pak Yun lah pengalaman situ, baca dong nolaknya. Baca cerilah. Malah ada itu tempat pengurus tuh Ya, datang caleg ke situ, awas entah program bersewa. ya. Malahnya undang-undang itu jadi apa? Kita boleh bermuamalah misalnya dengan orang kafir. Aku bicara karehnya misalnya. Orang kafir itu boleh berwakaf ke masjid, boleh memberi ke masjid. Ku apa punya tanah itu mau hibahkan, boleh diterima dengan syarat hartanya itu harta yang dapatkan dengan baik. Orang kafir kan banyak loh yang muamalah itu bagus. Tapi kalau kita tahu itu hasil kejahatan, jangan. Terhadap orang Islam juga seperti itu. Itu kejahatan yang sudah ada. Kalau kejahatan yang memang direncanakan dan kita tahu rencana itu atau patut menduga itu menghindari itu. Jika terjadi apa-apa di kemudian hari yang salah satu sebabnya adalah keterlibatan kita bisa tailo tu. Dilo-elo besok dia malaikat malik kan. Tibolo tali si kau mah. Terjerit lah kita di ujung rupanya itu. Itu. Kalau awak satu lo salat di lapik itu kan elok itu. Di balainya ke lapik satu lo Pak Darman itu kan ya. Kau nak berang kah? Ada seseorang yang tanya Ya. menawarkan kepada kita, buatlah proposal, nanti akan saya penuhi proposal itu. Ya. Artinya orang itu menawarkan untuk memberi tempat kepada kita selaku mati. Itu bagaimana? Ada iming-iming yang lainnya enggak? Misalnya diumumkan sedemikian rupa, dibikin spanduk sedemikian rupa. Bukan dalam pernyataan, dalam prakteknya. Kita tidak tahu orang siapa orang bagaimana dan apa pemikirannya. Yang seperti itu. Jadi begini. Buatlah proposal, nanti akan saya realisasikan. Jadi kalau sesuatu itu, kalau niat tu kan awak nak tahu itu, niat tu kan di dalam, bukan tak jaleh tu niat tu. Tapi kalau dari indikasi, dari indikator yang ada, yang bisa dicari, yang bisa didangan, yang bisa dirasuan, ada arah-arahnya kepada apa namanya, sogok bersama tadi itu kan sogok tu atau sogok bersama tadi itu dihindari. Jika ada kemungkinan itu bisa terlihat. Dulu kita juga sudah sering ketemu dengan dia dan kita tahu dia banyak uang dari dulu, tapi tidak pernah takana-kana dia ke masjid kita. Cuma ketikalah akan dipasang baru nyabi model itu patut diduga itu. Patut diduga itu. Maka selidikilah dulu, pelajarilah dulu, musyawarahkan dulu lebih jauh. Jika kita menyimpulkan ada kaitannya dengan mengambil hati masyarakat di situ untuk milihnya, berhenti situ. Tapi kalau selama kau tidak jadi jaleknya, selama kau jadi jaleknya itu tetap juga bersedekah, tetap juga rajin ke masjid, tetap segala macam. Kalau begitu itu aman itu. Jadi ini memang sesuatu yang tidak kasat benar itu, tapi bisa sebenarnya ditelusuri melalui indikasi-indikasi tadi itu. Jadi masjid ini bukan tempat tukang tadah itu, tukang tampuang kesalahan hasil kejahatan, pokoknya infak ke masjid. Dah. Bukan begitu itu. Kalau masih mungkin kita tahu ini sumbernya apa sebenarnya harta ini. Kalau tertangkap yang seperti itu, mohon maaf Pak. Tapi kalau seandainya tidak mungkin dikaji kan, kita tidak punya akses informasi apa, ya bismillah kalau gitu. Jadi ini salah satu bentuk kehati-hatian, maka disebut juga wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha.
keburukan itu diiringi dengan kebaikan, kemudian yang keburukan itu akan terhapus. Itu dimulai dulu dengan bertaubat tadi. Sebab kalau tidak bertaubat, dia kemungkinan terulangnya gitu. Ya lama ya. Sudah kerja lo, itu lah selesai. Bentuk orang bayar utang kan, negatif, positif, habis. Negatif, positif, habis. Negatif, positif, dia tidak begitu. Jadi ini yang menjadi salah satu penekanan kita dalam hadis ini. Bagian keduanya ini yang rawan. Tidak sedikit yang salah paham. Itu maknanya adalah pokoknya kalau berbuat salah, kemudian iringi dengan kebaikan. Selesai. Dia bukan begitu maknanya. Ketika seseorang berbuat salah, bertaubatlah dari kesalahan itu dengan cara yang benar. Sadari itu kesalahan, menyesal, minta maaf dan ampun, berjanji tidak akan mengulangi, dan iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian bagian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlak, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini juga ada keliru ini. Akhlak itu sebenarnya bukan sesuatu yang yang kalau bahasa orang itu yang diajan-ajan. Lihat tahu Pak Darman diajan-ajan. Pak Sudarman diajan-ajan, lihat tahu Pak Sudarman. Apa tahu? Yang dibuat-buat itu, yang di apa itu? Ya, ujungnya seperti itu. Tapi dia sebenarnya tidak begitu, tapi kemudian jadi begitu. At-tab'u was-sujah itu makna asli dari khuluq itu. Tabiat, perangai, perilaku, karakter itu, perilaku. Kalau Imam Al-Ghazali mengartikan khuluq itu dengan ibaratun an hayatin fin nafsi rasiqah, sesuatu sikap yang tertancap kuat di dalam hati. Anha tasdurul af'al bisuhulin wa yusrin, dan dari sikap tadi itu kemudian muncul dengan mudah perbuatan-perbuatan min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin, tanpa butuh pikir dan merenung dulu. Jadi perbuatannya itu jadi spontan gitu. Jadi yang akhlak itu adalah perbuatan yang kau dimakin nih kau, kalau disiko kita harus model. Itu tidak akhlak itu. Yang akhlak itu dia otomatis saja keluar min ghairi hajatin, tanpa kebutuhan ila fikrin wa rawiyatin, tanpa kemudian mikir, tanpa kemudian merenung, dia sudah jadi aja begitu. Dia kayak refleks, kayak sesuatu yang sudah natural. Di mana-mana dia begitu, kepada siapa dia begitu. Tapi kalau kepada orang terhormat dia jadi sangat santun. Tapi kalau kepada orang dia sangat jelek. Itu bukan. Dia adalah sesuatu yang sudah tertanam kuat di dalam jiwa, yang dari situ lahirnya perbuatan-perbuatan secara gampang, secara mudah, yang perbuatan itu mengalir aja, tanpa diagak-agak, diajan-ajan, direncana-rencanakan sebelumnya. Jadi dia memang sudah menjadi ayam mandi, keseharian gitu. Itulah dia yang akhlak itu. Jadi kalau masih berbeda apa yang dia disuruh mikir sebelumnya dengan tindakan spontannya, itu masih problem tuh akhlaknya. Jadi seseorang yang akhlak baik itu dia lun samparono sadarna tekai tujuh perangainya, lah disuruhnya mikir tekai tujuh perangainya. Itu dia yang akhlak. Itu sudah menjadi hari-harian, itu sudah jadi kebiasaan. Memang begitu dia. Sianu tu ya elo, kasih saja elo, dima saja elo, dalam keadaan apa saja elo. Itu dia yang akhlak. Tapi kalau kemudian direkayasa, dibuat-buat, direncana-rencanakan, kalau begini ya begini, kalau begini ya begini,
yang itu bukan menjadi karakter aslinya, anha tasdurul af'al, yang perbuatannya itu tidak bersandar itu bukan akhlak. Imam Ghazali bilangnya begitu, dan pengertian itu kalau dalam kuliah akhlak itu yang diikuti pengertiannya. Sesuatu yang keluarnya itu secara langsung, secara spontan. Jadi siapa saja itu sama kesimpulan, si anu itu dia baik. Si anu itu dia baik. Si anu itu dia baik. Karena dia begitu selalu. Tentu ini terkait juga dengan ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja dia begitu. Jadi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Semuanya itu begitu. Jadi 3 hal ini, yang pertama tadi bertakwa selalu, yang kedua putus itu keburukan itu dengan taubat, dengan kebaikan, dan kemudian yang ketiga selalu berbuat baik itu. Tidak diagak-agak, tidak direncana-rencanakan. Sehingga dengan demikian seperti disebut oleh Al-Utsaimin, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ini termasuk hadis yang hebat ini. 2 sumbernya itu dari 2 sahabat besar, Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Jundub bin Junadah dari Abi Abdurrahman. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi. Ini adalah hadis hasan atau hadis hasan sahih, dan hadis ini makbul. Makbul artinya bisa kita jadikan sebagai sandaran atau dalil secara mandiri. Ada aku tanya lagi, kalau tidak kita tutup. Habis ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور.